Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arista. Apa kabarnya Mams yang di rumah? Masih tetap semangat ya untuk kegiatan sehari-hari ada di dapur? Kalau di sini videonya aku percepat aja karena untuk video kali ini aku akan sharing bagaimana cara ngebersihin lap dapur yang kotor, berminyak, bahkan udah sampai menghitam gitu lapnya. Tapi sebelumnya temenin aku masak dulu ya. Di sini aku bikin sop patin, caranya juga mudah. Ini kalau teman-teman mau ikutin gampang banget. Dan setelah nungguin masakannya mateng, aku mau lanjut bersih-bersih. Di sini peran lapnya itu penting sekali. Lap di dapur itu penting banget ya, Mams. Di sini kadang bisa setiap hari ganti kalau udah mulai kotor, apalagi kalau habis ngelap kompor. Kalau Mams di rumah gimana nih? Kalau untuk lapnya berapa kali ganti dalam sehari? Cerita-cerita di kolom komentar ya, Mams. Kalau ada yang mau tanyain resep sop ikan patin ini, boleh tanya di kolom komentar, nanti akan aku kasih tahu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Nah, tadi aku udah selesai masak, sekarang aku akan kasih lihat kumpulan dari lap dapur aku yang udah sangat kotor sekali. Nah, di sini ada beberapa lembar, ada yang udah kotor, hitam sampai berminyak. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Karena aktivitas ibu-ibu itu sebagian besar ada di dapur. Seperti yang udah kita lihat, ini tuh bekas noda kompor. Aku suka banget lap ini. Sengaja kenapa aku review pakai lap ini aja. Sepertinya banyak teman-teman atau ibu-ibu yang menggunakan lap 1000-an ini. Tapi emang beneran lap ini tuh selain murah, dia juga daya serapnya kuat. Jadi kayak model handuk gitu, dan kita juga bisa stok banyak di rumah ya. Nah, ini cara bersihinnya tuh kadang-kadang capek sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau disikat juga berat karena dia modelnya handuk. Pengalaman aku pun kalau aku sikat itu bener-bener harus dikucek, disikat berkali-kali baru sampai hilang noda hitamnya, sampai hilang minyak-minyaknya. Nah, ini dia stok di dapur aku, ada sodium perkarbonat. Jadi ini adalah bubuk pembersih serbaguna. Bisa digunakan untuk memutihkan pakaian, terus ngilangin noda pada kerah baju, terus juga bisa bersihin handuk, spray yang nodanya sulit sekali hilang. Nah, di sini aku akan kasih lihat, aku punya 2 stok pembersih serbaguna. Yang pertama bisa kita gunakan citron. Citron itu banyak sekali kegunaannya juga, bukan untuk pakaian tapi bisa untuk alat-alat dapur atau membersihkan kamar mandi dan ngebersihin lain-lainnya. Nah, di sini aku akan menggunakan sodium perkarbonat aja karena cara kerjanya juga sederhana, cara kerjanya juga gampang dan tidak menguras tenaga serta waktu. Nah, di sini aku punya 2 stok bahan pembersih. Yang pertama di sisi kanan ini ada citron, kemudian ini sodium perkarbonatnya. Udah tinggal dikit. Nah, bentukan dari citronnya, teman-teman yang belum tahu, seperti ini modelnya. Dia kayak apa ya? Kayak penyedap rasa ya. Terus bentukannya juga kayak mengkristal gitu. Kalau ini namanya sodium perkarbonat, ini tadinya penuh, aku beli sekilo, nanti linknya aku kasih di description box. Ini juga harganya 1 kilo sekitar 30 ribuan ya. Nah, ini bentuknya dia seperti butiran dan tuh seperti deterjen gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini, namanya sodium perkarbonat. Jadi beda ya, beda fungsi. Sama-sama pembersih, tapi untuk sodium perkarbonat ini aku nggak saranin teman-teman nyuci pakai di alat masak atau alat dapur. Karena ini sifatnya seperti deterjen gitu ya, jadi dia kayak lebih keras gitu. Jadi dia semacam toksin gitu ya, kayak dia lebih cenderung beracun gitu sodium perkarbonat ini. Makanya kenapa nggak disaranin untuk ngebersihin alat masak. Jadi emang khusus untuk membersih pakaian aja karena bisa menimbulkan iritasi pada saat terkena kulit gitu. Makanya ini tutorialnya juga aku saranin tidak langsung
terkena kulit, terkena tangan gitu ya. Nah ini tadi aku udah ngerebus air, tapi airnya nggak usah sampai mendidih, jadi cukup panas aja. Nah ini aku tuangin sesuai kebutuhan, nggak ada takaran khusus berapa sendoknya, teman-teman kira-kira aja sendiri. Nah oke, lanjut. Kalau sudah, ini air yang tadi kita rebus, kita siram aja langsung. Jadi urutannya, sediain wadah, kemudian tuangkan sodium perkarbonatnya, lanjut kita siram air panas. Nah ini reaksinya kayak gini. Tenang aja teman-teman, ini nggak berbahaya selama teman-teman menggunakannya sesuai pada porsi, jadi nggak usah terlalu banyak ya. Nah ini dia lap-lap yang tadi udah kita kumpulin. Ini noda hitamnya akan hilang ya teman-teman. Bismillah, langsung aja kita cemplungin. Nah ini bekas noda ngelap kompor ya teman-teman. Jadi lap kompor di bagian bawah kompor tuh biasanya ada hitam-hitam gitu ya, kayak bekas apa, oli apa segala macam oli. Ya pokoknya noda hitam yang minyak-minyak itu aku pakein lap ini, jadinya kotor banget lapnya ya. Dan aku mau bersihinnya juga, wah udah nyerah sendiri. Ya udah deh, jadi kita pakai cara seperti ini. Nah kalau udah masuk semua lap-lapannya, ini kita aduk aja. Aku aduknya pakai gayung karena nggak ada tongkat gitu. Yang penting jangan langsung kena tangan. Kalau teman-teman punya sarung tangan plastik yang lebih tebel gitu, nah boleh dipakein, terus diaduk langsung pakai tangan. Nah ini udah deh, tinggal kita diemin aja sekitar 1 jam aja cukup. Sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, bisa sampai 10-15 menitan juga cukup teman-teman. Tapi karena ini nodanya cukup membandel, jadi sengaja aku diemin berlama-lama. Nah setelah kita tinggal 1 jam, ini dia hasilnya tuh. Aku angkat terus pegang kayak gini, sebagian nodanya udah terangkat ya, udah mulai bersih. Nah ini tadi ada beberapa lap tambahan yang aku cemplungin, nggak sempet record, maaf. Terus ini juga yang tadi noda menghitam, ini masih ada. Nanti akan kita coba kucek-kucek sedikit. Nah ini kita mulai bersihkan aja teman-teman ya. Di sini akan aku percepat aja videonya biar teman-teman nggak bosen. Terus cara membersihkannya, kalau mau dipakein sabun boleh, kalau nggak mau juga ya udah nggak apa-apa. Teman-teman bisa dikucek-kucek aja langsung. Cuma karena ini berminyak dan juga kotor, ya udah langsung aku sikat sambil dengerin musik ya. Nah, udah selesai nyuci, terus kita jemur, dan tada, ini dia hasilnya. Gimana, masih nyerah buat nyuci lap dapur? Atau mungkin langsung dibuang terus beli lagi? Enggak ya teman-teman, udah ada cara simple dan praktisnya. Buat para moms yang memiliki pengalaman kayak aku, boleh ya tutorial ini dicoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.